Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab merupakan salah satu seorang sahabat Nabi dan khalifah kedua setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab diberikan julukan oleh Nabi Muhammad yaitu Al-Faruq, yang berarti bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Jasa dan pengaruh yang diberikan Umar bin Khattab terhadap penyebaran Islam sangat besar hingga menempatkannya sebagai orang paling berpengaruh di dunia sepanjang masa. Untuk mengetahui lebih dalam, mari kita simak kisah biografi Umar bin Khattab sebagai berikut ini. Biografi singkat Umar bin Khattab. Nama Umar bin Al-Khattab, lahir pada tahun 583 Masehi, Jazirah Arab, wafat pada tanggal 3 November tahun 644 Masehi. Makam sebelah kiri makam Nabi Muhammad di Masjid Nabawi, Madinah. Gelar Al-Faruq, pemisah antara yang benar dan batil. Amir al-Mu'minin, pemimpin orang-orang yang beriman. Pendahulu Abu Bakar As-Siddiq, penggantinya Utsman bin Affan. Biografi dan profil Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir di Mekah dari Bani Adi, yang masih satu rumpun dari suku Quraisy, dengan nama lengkap Umar bin Khattab bin Abdul Uzza. Keluarga Umar tergolong keluarga kelas menengah. Ia bisa membaca dan menulis yang pada masa itu merupakan sesuatu yang sangat jarang terjadi. Umar bin Khattab dikenal memiliki fisik yang kuat. Bahkan ia menjadi juara gulat di Mekah. Umar tumbuh menjadi pemuda yang disegani dan ditakuti pada masa itu. Beliau memiliki watak yang keras hingga dijuluki sebagai singa padang pasir. Beliau termasuk pemuda yang amat keras dalam membela agama tradisional Arab yang saat itu masih menyembah berhala, serta menjaga adat istiadat mereka. Bahkan pada saat itu putrinya dikubur hidup-hidup demi menjaga kehormatan Umar bin Khattab. Sebelum memeluk Islam, beliau dikenal sebagai peminum berat. Namun setelah menjadi muslim, beliau tidak lagi menyentuh alkohol sama sekali. Meskipun saat itu belum diturunkan larangan meminum khamar secara tegas. Memeluk agama Islam. Pada saat itu, ketika Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam secara terbuka di kota Mekah, Umar bereaksi sangat antipati terhadap Nabi.
Umar juga termasuk orang yang paling banyak dan paling sering menggunakan kekuatannya untuk menyiksa pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada puncak kebenciannya terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Umar memutuskan untuk mencoba membunuh Nabi Muhammad. Namun dalam perjalanannya Umar bertemu dengan salah seorang pengikut Nabi yang bernama Nu'aim bin Abdullah dan memberikan kabar bahwa saudara perempuan Umar telah memeluk agama Islam. Karena kabar tersebut, Umar menjadi terkejut dan kembali ke rumahnya dengan maksud untuk menghukum adiknya sendiri. Dalam riwayatnya, Umar menjumpai saudarinya yang sedang membaca Al-Quran surat Toha ayat 1 sampai ayat ke-8. Umar menjadi semakin marah dan memukul saudarinya sendiri. Namun Umar merasa iba ketika melihat saudarinya berdarah akibat pukulannya. Beliau kemudian meminta agar ia melihat bacaan tersebut. Beliau menjadi sangat terguncang oleh isi ayat-ayat suci Al-Quran. Dan beberapa waktu setelah kejadian tersebut, akhirnya Umar menyatakan memeluk agama Islam. Keputusan tersebut membuat hampir seisi Mekah terkejut karena seorang yang terkenal memiliki watak yang keras dan paling banyak menyiksa pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian memeluk ajaran yang sangat dibencinya. Akibatnya Umar dikucilkan dari pergaulan Mekah dan ia tidak lagi dihormati oleh para petinggi Quraisy. Hijrahnya Sayyidina Umar di Madinah. Pada tahun 622 Masehi, Umar ikut bersama Nabi Muhammad serta para pengikutnya untuk berhijrah ke Yatsrib, saat ini Madinah. Umar juga terlihat dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khaybar, serta penyerangan ke Syria. Umar bin Khattab dianggap sebagai orang yang disegani oleh kaum muslimin pada masa itu. Selain karena reputasinya pada masa lalu yang memang sudah terkenal sejak masa memeluk agama Islam, Umar juga dikenal sebagai orang terdepan yang selalu membela Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ajaran Islam pada kesempatan yang ada. Bahkan beliau tanpa ragu menentang kawan-kawan lamanya yang dulu bersama-sama ikut menyiksa para pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suasana sedih dan haru menyelimuti kota Madinah pada saat kabar wafatnya Nabi Muhammad pada tanggal 8 Juni tahun 632 Masehi, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 10 Hijriyah. Umar merupakan salah seorang yang paling terguncang atas peristiwa tersebut.
Beliau menghambat siapapun yang akan memandikan dan menyiapkan jasadnya untuk pemakaman. Umar sangat syok. Beliau lantas berkata, sesungguhnya beberapa orang munafik menganggap bahwa Nabi Muhammad telah wafat. Sesungguhnya beliau tidak wafat, tetapi pergi ke hadapan Tuhannya, seperti yang dilakukan Musa bin Imran yang pergi dari kaumnya. Demi Allah, beliau benar-benar akan kembali. Barang siapa yang beranggapan bahwa beliau wafat, kaki dan tangannya akan aku potong. Umar melakukan hal tersebut karena yakin bahwa Nabi tidaklah wafat. Namun setelah dinasehati oleh Abu Bakar, Umar kemudian sadar dan ikut memakamkan Rasulullah. Menjadi khalifah. Pada masa Abu Bakar menjadi seorang khalifah, Umar bin Khattab menjadi salah satu penasehat kepalanya. Setelah Abu Bakar meninggal pada tahun 634 Masehi, Umar bin Khattab ditunjuk untuk menggantikan Abu Bakar sebagai khalifah kedua dalam sejarah Islam. Selama di bawah pemerintah Umar bin Khattab, kekuasaan Islam tumbuh dengan sangat pesat. Islam mengambil alih Mesopotamia dan Persia dari tangan dinasti Sasanid, serta mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Armenia dari Kekaisaran Romawi. Saat itu ada dua negara adidaya, yaitu Persia dan Romawi. Namun keduanya telah ditaklukkan oleh kekhalifahan Islam di bawah pimpinan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab melakukan banyak reformasi secara administratif dan mengontrol dari dekat kebijakan publik, termasuk membangun sistem administrasi untuk daerah yang baru ditaklukkan. Umar memerintahkan agar diselenggarakan sensus di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Pada tahun 638, Umar memerintahkan untuk memperluas dan merenovasi Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Umar bin Khattab dikenal memiliki kehidupan yang sederhana. Beliau tidak mengadopsi gaya hidup dan penampilan para penguasa di zaman itu. Beliau tetap hidup sangat sederhana. Sekitar tahun ke-17 Hijriah yang merupakan tahun keempat kekhalifahannya, Umar mengeluarkan keputusan bahwa penanggalan Islam hendaknya mulai dihitung saat peristiwa hijrah. Wafatnya Umar bin Khattab. Wafatnya Sayyidina Umar bin Khattab karena dibunuh oleh Abu Lu'lu' Fairuz, yang merupakan seorang budak yang fanatik pada saat Umar akan memimpin sholat subuh. Diketahui Fairuz juga adalah orang Persia. Orang Persia ditaklukkan oleh Umar. Pembunuhan ini konon dilatar belakangi dendam Fairuz terhadap Umar bin Khattab. Fairuz atau Abu Lu'lu' merasa sakit hati atas kekalahan Persia yang pada masa itu merupakan negara adidaya.
Umar bin Khattab wafat pada hari Rabu 25 Zulhijjah atau 23 Hijriah, setara dengan tahun 644 Masehi. Setelah wafat, jabatan khalifah dipegang oleh Utsman bin Affan. Itulah kisah Sayyidina Umar bin Khattab. Mudah-mudahan bisa kita petik hikmah di balik kisah tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.